untuk guru kita, orang tua kita, sesepuh masyarakat sini. Yang pertama Bapak Ustadz Suhanda Jamsari yang kemarin hari Kamis telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan beliau semoga Allah ampuni segala kekhilafannya, Allah luaskan alam kuburnya, Allah berikan kenikmatan di alam kuburnya, Allah terima iman Islamnya, Allah hindari almarhum dari berbagai macam keadaan yang buruk di dalam kubur. Allahumma ja'alhu min warasati jannatin na'im. Allah siapkan tempat bagi almarhum surganya Allah yang penuh kenikmatan. Yang kedua tentunya untuk keluarga Bapak Ustadz Suhanda, Allah berikan kesabaran, Allah berikan kekuatan, Allah jadikan anak cucu jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Selanjutnya untuk almarhum Bapak Ustadz Amir, tukang sapi yang biasa menyiapkan sapi untuk kurban di Masjid Al-Isra. Biar bagaimanapun beliau punya andil terhadap ibadah syariah yang dilaksanakan di Masjid Al-Isra. Semoga almarhum diampuni segala dosanya, diterima iman Islamnya, diluaskan alam kuburnya, dan Allah siapkan almarhum min warasati jannatin na'im, yakni surganya Allah penuh kenikmatan. Dan juga kita bacakan Fatihah buat kita semua. Semoga kita semua Allah senantiasa berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran dalam menghadapi wabah penyakit ini. Dan tentunya wabah penyakit ini semoga segera dihilangkan dari negara yang kita cintai. Nas'alukal ijabata du'a bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, untuk malam ini kita akan mengupas terkait ibadah pelaksanaan daripada rentetan Idul Adha. Di antara rentetan ibadah Idul Adha itu, di antaranya adalah pelaksanaan kurban. Apa sejarah daripada pelaksanaan Quran? Terekam di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abnati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayat ini adalah cikal bakal dari pelaksanaan ibadah kurban. Falamma maka tatkala balagha ma'ahu sa'ya, ketika telah sampai Nabi Ismail pada usia yang memang bisa diajak kerja bareng. Jadi Nabi Ismail alaihissalam ini berumur 9 tahun saat perintah Allah menyembelih beliau itu hadir. Usia 9 tahun itu pada masa itu sudah mulai diajak bekerja bareng dengan orang tuanya, sudah mulai diajak usaha bareng dengan orang tuanya. Ketika sudah sampai usia itu datang perintah tuh. Qala ya bunayya, wahai anakku, kata Nabi Ibrahim, ini sesungguhnya aku arafil manami, mendapatkan isyarah, mendapatkan perintah di dalam mimpi,
anni azbahuka, bahwa sesungguhnya aku menyembelihmu, katanya begitu. Fangzur madza tara, tapi ini hebatnya Nabi Ibrahim dan hebatnya juga Nabi Ismail. Nabi Ibrahim enggak lantas mentang-mentang jadi orang tua sewenang-wenang. Nah, ini menunjukkan bagaimana demokrasi itu terjadi pada rumah tangga sekalipun. Maka orang tua itu perlu berdiskusi kepada anak, sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim kepada anaknya. Jangan mentang-mentang orang tua, gue pengennya sekolah lu di sini, nggak mau. Kalau nggak mau, udah ya udah, lu kagak usah sekolah. Ya nggak bisa begitu tuh. Harus ada diskusi. Ini ayat ini sebetulnya mengajarkan betapa orang tua tuh i'dilu baina auladikum, bersikap adil terhadap anak-anaknya. Makanya walaupun ridho orang tua di dalam pernikahan anak itu menjadi penting, biasanya orang tua tuh suka nanya. Kalau urusan ada datang laki-laki ngelamar kepada anaknya, walaupun keputusan itu ada pada orang tuanya, tapi biasanya orang tua suka ngomongnya gimana? Kalau saya mah bagaimana anaknya? Kalau anaknya mau silakan saya ridhoin. Biasanya begitu nggak? Nah ini diskusi. Udah nggak lagi zaman Siti Ruqayyah begitu, Siti Ruqayyah. Bukan begitu, Bang Didit? Iya. Lain cerita kalau itu perempuan janda. Kalau janda mah kewenangannya ada pada pribadinya. Ada pribadinya. Kalau janda mah diajak nikah, nggak ngajak ngomong orang tuanya, asal dia udah setuju. Jadi begitu. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Persetujuan janda mah beda dengan persetujuan perawan. Kalau perempuan mah yang perawan ditanya, gimana mau nikah? Diamnya seorang perempuan itu tandanya setuju. Tapi beda dengan janda. Kalau janda itu nggak bisa nunggu diem, harus ada keluar jawaban. Bagaimana? Kalau janda ditanya bagaimana mau nikah dengan saya, diam aja, belum jawaban. Mesti harus keluar jawabannya. Iya, bedanya tuh janda sama perawan. Bukan begitu? Ya. Siapa yang punya pengalaman di sini? Oh ya udah, Mamat nomor 1 udah. Begitu. Diskusi Nabi Ibrahim kepada anaknya, kata Nabi Ibrahim, "Fangdur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku tentang perintah Allah ini?" Itu luar biasanya tuh. Walaupun ini perintah Allah tapi diajak diskusi. Yang lebih hebat lagi Nabi Ismail di usia belia 9 tahun. Satu riwayat mengatakan begitu. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai abahku, wahai orang tuaku, wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau mendapati aku termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Nah dari sini kita pahami, begitu peristiwa itu terjadi, lantas kemudian makanya ada satu keterangan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Korban itu yang diterima bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi ketakwaannya. Maka sayang kalau ada orang berkorban cuman kepengen gengsi. Gengsi itu gengsi nggak? Gengsi itu maksudnya pengen menunjukkan dirinya bahwa dia orang yang mampu. Sebab bukan daging kambingnya, bukan daging sapinya, bukan darah kambingnya, bukan darah sapinya, tapi yang diterima oleh Allah adalah takwanya. Takwanya itu. Makanya kenapa ketika Nabi Adam anaknya kemudian berkorban sebagai jawaban siapa yang benar munajatnya, maka kemudian Allah menerima salah satu anaknya Nabi Adam korbannya karena nilai ikhlasnya ada pada gitu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tapi jangan jadi alasan. Tuh kata Pak Ustadz Poji juga apa yang penting niatnya. Aku mau tahun ini nggak niat, itu ngajinya separuh tuh.
Yang begitu punya pikirannya. Kata Pak Ustadz Fauji juga apa, kan kadang-kadang orang ngaji tuh ngebelokin pinter bener. Kata Ustadz Fauji juga apa, yang penting meniat. Gue mah sekarang kagak ada niat, jadi gue kagak korban. Bukan begitu pengertiannya. Maksud saya, kalau orang udah niat korban, tapi niat korbannya itu supaya dia dikenal sebagai orang kaya, dia dikenal sebagai orang yang mampu, dia dikenal sebagai ada sohor, Bogor. Apa Bogor? Biar tekor yang penting sohor. Ini yang kayak begini nih nggak boleh. Kenapa? Karena yang dihitung oleh Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang dihitung adalah takwa dia. Bagaimana dia menjalani korban itu karena takwa dia kepada Allah. Memang perintah, udah stop. Niat itu saja. Ini saya sampaikan supaya kita ini kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, apa sih dalil daripada perintah kurban? Perintah kurban kan tadi udah disebutkan, peristiwanya ada pada zaman Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail anaknya. Lantas bagi kita nih umatnya Nabi Muhammad SAW, apa dalil perintah kurban? Inna a'tainakal kautsar. Kalau kita ini diberikan nikmat sama Allah yang banyak, nikmat Allah banyak nggak sama kita nih? Banyak nggak? Yang jadi masalah tuh selalu begini, giliran punya duit banyak mah kita kagak nabung, giliran lempengan Idul Adha nggak punya duit, bener nggak? Mau giliran urusan begitu aja duitnya hilang sedikit. Maka saya bersyukur adanya apa namanya tuh? Kolektif. Nah kolektif itu termasuk bagian dari usaha ikhtiar agar orang memiliki kemampuan untuk berkurban. Kalau saya ngebandingin sama rokok kan kayaknya kelihatannya ekstrim. Buat ngerokok aja bisa, giliran buat kurban Irfan nih. Saya menyontohnya Irfan aja, yang lain mah saya nggak tahu ngerokok apa kagak. Saya menyontohnya Irfan aja. Saya sering ngomong sama Irfan, "Pan, lu buat ngerokok aja bisa, lempengan buat kurban mah lu nggak bisa." Apa sebabnya? Itu tadi, kalau ngerokok mah ada niat, tapi korbannya nggak ada. Ya sampai kapan kalau nggak ada niatnya juga nggak bakal bisa. Terus Pak Ustadz, saya peniat banget Pak Ustadz. Nah, sama halnya dengan orang berangkat haji, sama halnya dengan orang melaksanakan ibadah kurban. Modelnya niat. Saya pengen banget Pak Ustadz berangkat haji. Ya niatnya dibarengi dengan ikhtiar. Niatnya dibarengi dengan usaha. Cuma niat doang mah nabung kagak, nggak berangkat. Kan yang penting mah usahanya. Niat itu dibarengi dengan ini jangan salah persepsi terhadap hadis niatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Niat yang bagaimana? Niat yang dibarengi dengan keinginan kuat untuk melaksanakan. Makanya orang-orang Covid nih, tim Covid saya omelin, jangan pakai insya Allah kalau kagak mau berangkat mah. Sebab insya Allah kamu nanti bakal ditagih sama Allah. Kenapa begitu? Kan kadang-kadang mohon maaf nih ya, insya Allah ini jadi lalapan atau lalapan. Yo ngaji yuk, insya Allah besok. Padahal mah hatinya emang kagak kepengen ngaji, cuman insya Allah jadi lalapan, jadi alasan yang paling enak. Padahal insya Allah itu kalau kita perhatikan artinya, jika sa'a Allah berkehendak. Orang dia aja udah kagak niat begitu. Nanti main ke rumah ya, insya Allah. Padahal dia nggak punya niat. Nanti insya Allah itu bakal ditagih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya besok mah kita nggak ada waktu. Nanti lain-lain waktu aja. Mending jawaban begitu, ketahuan, jujur, begitu. Mampir yuk. Nanti aja kalau ada waktu. Jangan pakai insya Allah besok, begitu. Kecuali dia ngomong insya Allah ada keinginan, tetapi di waktu hari haknya dia terbentur dengan ujur syar'i. Udah mau ngaji nih berangkat, tiba-tiba tetangga sakit, tetangga butuh pertolongan, atau dianya yang lagi kurang sehat.
Nah, itu niatnya yang seperti itu dimaksud dalam hadis tadi. Niatul mukmin khairum min amalihi. Walaupun niatnya itu belum terlaksana kepada pekerjaannya, tetapi dia mendapatkan pahala. Ini mulai dari sekarang nih. Kalau sekarang udah telanjuran, udah tinggal 2 hari lagi niatnya. Besok nih habis Idul Adha, niatin tahun depan bisa melaksanakan kurban. Niat yang kenceng barengin dengan usaha begitu. Itu berapa kalau itu kolektif? 3,5 juta. 3,5 juta kalau kali 12 bulan berapa? Saya malas ngitung nih, bantuin ngitung. 10 bulan aja bisa 350. Kalau sebulan 350 dikali 30, berarti sehari 10. Mahalan mana merokokan? Hah? Mahalan rokok kan? Besok kalau mau niat rokoknya beli bukan nggak boleh ngerokok, beli rokoknya separohnya lagi korban. Kata jamaah Ustadz sih kayaknya maksa banget. Bukan, memang Islam itu dinul amal. Islam itu adalah agama perbuatan, agama amal, dibuktikan dengan perbuatan. Begitu, jangan cuma teriak Allahu Akbar doang, amalnya kah? Kagak, ini teriak dong Allahu Akbar, giliran sholat datang ntar dulu dah. Bagaimana urusannya? Begitu. Terus dalil keduanya kurban apa? Hadis baginda Rasul, man kana lahu sa'atun wa lam yadha fala yukribanna musallana. Kalau ada orang yang dia punya keluasan rezeki, dia punya kemampuan buat korban, tapi kemudian dia tidak mau berkorban, maka jangan deketin tempat sholat kami. Ini ancaman keras bagi orang yang punya rezeki, bagi orang yang punya kemampuan tetapi tidak bisa melaksanakan, atau secara sengaja nggak mau ngelaksanain. Dianggapnya dengan berkorban itu hartanya padahal jangan salah. Berkali-kali saya bilang, dengan berkorban justru memperbanyak harta kita. Pikiran kita nih yang bikin harta kita menjadi berkurang. Maka berkali-kali saya bilang, Allah mah bagaimana persangkaan hambanya. Kalau hambanya udah berprasangka dengan korban harta kita jadi kurang, ya bakal kurang. Tapi ketika kita menyangka dengan berkorban harta yang kita keluarkan kemudian ditambahkan oleh Allah, maka Allah akan melipat gandakan. Jadi gimana persangkaan kita terhadap Allah Subhanahu? Kita saja sudah berprasangka buruk dengan ketentuan Allah, begitu. Terus, ya ayuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin adhiyah. Sesungguhnya pada setiap rumah itu ada ketentuan, ada apa namanya? Ada paling tidak begini. Di setiap rumah itu kalau tidak bisa semua orang, paling tidak satu. Ini ngomongin dalam keadaan punya kemampuan. Nah, itu dalil daripada pelaksanaan hari raya Idul Kurban. Nah, terus kemudian apalagi setelah kurban ketentuannya? Nah, sebelum kurban itu ada yang namanya pelaksanaan ibadah puasa. Kapan sih ibadah puasa di bulan Idul Adha? Kalau hari raya Idul Fitri kan sebelumnya ada sebulan puasa Ramadan. Ada puasa apakah atau ada ibadah apakah sebelum pelaksanaan daripada sholat Idul Adha atau hari raya Idul Adha? Ada puasa sunnah yang dimulai dari hari pertama sampai dengan hari ke-9. Dasarnya mana? Dasarnya adalah hadis baginda Rasul, ma min ayyamin a'zam indallahi wala habu ilaihil amalu fi inna min hadil ayyamil asri. Dijelaskan diri ma min ayyamin, tidak ada hari a'zamu indallahi yang lebih agung di sisi Allah, wala habu ilaihi, dan tidak ada amal saleh al amalu fi inna di dalamnya yang lebih dicintai min hadil ayyamil asri, daripada hari yang 10. Jadi hari pertama sunnah. Ustadz, saya kagak sanggup kalau 10 hari mah. Nah begitu.
Berapa sanggupnya? Ya 2 hari Pak Ustadz. 2 hari nggak sanggup juga. 1 hari. 1 hari nggak sanggup juga. Ya paling kagak berangkatnya Terus, nah besok nih barangkali yang kemarin-kemarin udah kelewatan nih, sebenarnya ngejelasinnya kudunya sebelum hari raya Idul Adha atau sebelum bulan Zulhijjah. Nah besok ini adalah tanggal 8 bulan Zulhijjah. Bagi kita mazhab Syafi'i ada ketentuan di mana besok itu ada puasa sunnah. Puasa sunnah apa? Puasa sunnah tarwiyah. Dasar hadisnya mana dalilnya? Nah ini akan saya bacakan. Saumu yaumit tarwiyah kafaratun sanatin wa saumu yaumi arafata kafaratun sanataini. Hadis ini memang didoifkan, dilemahkan oleh beberapa muhaddis. Tetapi kalau melihat pada hadis-hadis yang lain dikuatkan, maka hadis ini kemudian menjadi naik derajatnya. Di samping itu Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar menjelaskan kebolehan menggunakan hadis doif dalam rangka lifadhail amal. Nah hari tarwiyah besok itu disebut hari tarwiyah. Orang yang puasa di hari tarwiyah, maka Allah akan menghapus dosanya sepanjang 1 tahun. Dan orang yang puasa tanggal 9 Zulhijjah atau di hari Arafah, maka Allah menghapus dosanya sepanjang 2 tahun. Dosa yang bagaimana? Minas shaghair, yakni dosa-dosa yang kecil. Besok puasa nih, bagi yang mau begitu. Niatnya bagaimana? Nawaitu shaumat tarwiyata lillahi ta'ala. Boleh niat malamnya. Nawaitu shaumat tarwiyata. Misalnya seperti puasa, nawaitu shauma ghadin tarwiyata lillahi ta'ala. Boleh begitu. Atau boleh niatnya besok subuh, nawaitu shauma tarwiyata lillahi ta'ala. Kalau kagak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Saya niat puasa hari tarwiyah karena Allah Ta'ala besok. Bagi yang mau, bagi yang mau. Yang nggak mau ya nggak apa-apa. Begitu. Nah tarwiyah itu apa? Tarwiyah itu berasal dari kalimat rawa. Rawa itu apa? Mengambil air. Jadi bagi orang yang berangkat haji, sebelum menuju ke Arafah diwukuf, sebab al-hajju Arafah. Puncaknya haji itu adalah Arafah. Jadi 1 hari sebelum menuju ke Arafah, mereka semua pada ngambil air minum. Nah, makanya disebutnya rawa tarwiyah. Maka hari itu diartikan sebagai orang yang membekalkan diri mengambil air buat melaksanakan hari Arafah atau wukuf di Arafah. Ada juga yang mengatakan tarwiyah itu adalah sejarah daripada Nabi Ibrahim ketika mendapatkan mimpi mengalami kegalauan. Apakah ini benar mimpi ini ataukah mimpi ini tidak benar? Makanya disebut tarwiyah. Dimaksud di sana adalah keraguan-raguan, kegalauan. Maka tarwiyah. Maka puasa tarwiyah adalah pada saat Nabi Ibrahim mengalami keraguan-raguan terhadap mimpi yang diberikan Allah kepadanya. Itu begitu. Sementara kalau puasa Arafah, hadisnya memang agak kuat. Siyaumu yaumi Arafah ahtasibu 'alallahi ayyukafara sanata allati qablahu masanata allati ba'dahu. Nah, ini luar biasa. Orang yang puasa di hari Arafah atau hari ke-9 Zulhijjah semata-mata mencari keridhaan Allah, maka Allah hapus dosanya di tahun sebelumnya dan di tahun setelahnya. Berapa tahun jadinya? 2 tahun. Minas shaghair, daripada dosa-dosa yang kecil. Begitu. Nah, itu terkait puasa. Sama niatnya juga, nawaitu saumal arafah lillahi ta'ala. Nah, terakhir nanti kita silakan saya buka tanya jawab. Ada paling tidak ada amalan-amalan pada saat mau melaksanakan hari raya Idul
Adha. Yang pertama apa amalannya? Yang pertama tidak makan sebelum sholat Id selesai. Jadi bedanya dengan hari raya Idul Fitri, kalau hari raya Idul Fitri disunahkan makan dulu. Berangkat dari rumah disunahin makan dulu, minum teh dan sebagainya. Kalau hari raya Idul Adha disunahkan untuk tidak makan dan minum apapun. Baru setelah hari raya Idul Adha disunahkan makan. Sampai di sini paham ya? Alhamdulillah. Yang kedua, ada mandi sunnah sebelum hari raya Idul. Nawaitul gusla li'idil adha lillahi ta'ala. Mandi itu sebelum berangkat. Ya Pak Ustadz, emang kalau biasa juga saya mah kalau berangkat sholat juga mandi dulu, tapi nggak pakai niat. Yang ngebedain pahala itu adalah niat. Saya mandi, nah mandinya seperti laksana mandi junub, mulai dari kaki. Awas, sunnahnya itu mandi itu mulainya dari kaki, bukan dari pala. Ini yang suka mandi junub mulai dari pala, mulai sekarang berubah. Mulai mandinya dari kaki sebelah kanan, alurkan terus kemudian ke badan, baru terakhir ke kepala. Begitu, beda. Berarti mandi selama ini saya salah Pak Ustadz. Bukan salah, cuman kagak ngikutin aturan main. Biasanya mandi dari mana biasanya? Ya kan kaki dulu dari empang juga. Iya kaki dulu. Begitu. Kalau pala dulu nyungsep namanya. Begitu. Biasanya mandi dari pala dulu atau dari kaki dulu? Apa dari badan? Begitu. Pala ya, langsung gebur begitu ya. Sunnahnya dari kaki. Yang ketiga, memakai pakaian terbaik. Bukan baru. Ini termasuk Idul Fitri. Idul Fitri itu sunnah berangkat sholatnya yang pakai pakaian yang terbaik yang kita punya. Pakai gamis boleh nggak? Oh boleh. Orang sini pakai gamis semua. Mantap bener itu sholatnya itu. Wah, itu yang punya begitu. Atau paling kagak pakai pakaian yang terbaik yang kita punya. Ini dulu pakaian saya waktu saya di di Mekah nih sholat nih. Pakaian terbaik saya ini saya pakai buat sholat Idul Adha. Atau ini pakaian terbaik yang bagi mertua saya ini. Begitu. Oh ini pakaian terbaik saya ini mahal ini. Silakan pakai. Sunnahnya pakai pakaian yang terbaik. Jangan sholat Idul Adha pakai kaos. Begitu ada tulisannya di belakangnya, kutunggu jandamu. Ya begitu. Begitu mulu. Terus pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi itu sunnahnya begitu. Yang keempat, antara jalan pergi sama jalan pulang bedain. Mas Saringun waktu berangkatnya lewat gang rumahnya Mamat, pulangnya lewat Pak Hendi. Sunnahnya tuh jalan pergi sama jalan pulang bedain. Begitu. Baru tahu kan ini? Sunnahnya. Baru tahu kan? Sementara ini jalannya bagaimana? Pada Heri? Gaya bisa sembarangan. Tinggal tergantung dia mau niat ngemuter begitu. Yang jelas bedain. Kenapa harus dibedain? Sebab perjalanan kita menuju masjid itu nanti telapak kita jadi saksi. Itulah kenapa banyakin tempat saksi ibadah kita. Makanya kenapa kalau sholat sunnah, guru-guru kita setelah sholat terus geser, pindah. Tahu nggak? Pernah nggak ngelihat guru-guru kita selesai sholat kemudian sholat sunnahnya geser ke sebelah kanan? Kenapa? Karena memperbanyak saksi di hadapan Allah. Sebab tempat-tempat kita sholat itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Bener ya Allah, dia sholat ini buktinya saya. Begitu. Banyakin, tapi juga jangan lagi sholat muter-muter. Lagi sholat jalan-jalan ke sono. Banyakin saksi Pak Ustadz. Itu ngajinya tuh setengah denger tuh begitu tuh. Begitu. Nah itu begitu. Yang kelima, nah tidak boleh memotong kuku dan rambut bagi orang yang niat berkorban.
Kapan mulainya? Dimulai pada tanggal 1 Zulhijjah. Begitu. Imam Syafi'i bahkan memakruhkan bagi orang yang berniat korban memotong kuku dan rambutnya. Hukumnya makruh menurut Imam Syafi'i. Begitu. Yang keenam, memperbanyak takbir. Jadi ketika kita berangkat dari rumah udah takbiran. Takbiran menuju masjid, takbiran. Banyakin takbir. Sampai di masjid pun menunggu sholat Idul Adha, takbir. Makanya kan ada petugas takbirannya kan di sini. Sebelum sholat Idul Adha, takbiran. Lagi nunggu di masjid,